Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Kaiser. Pemirsa, kasus yang mempertautkan warga sipil dengan oknum polisi kembali menyedot perhatian publik. Dan kali ini terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sang guru honorer, Supriyani, sudah mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Kemana ujung kasus ini ketika perkaranya sudah masuk pengadilan? Mungkinkah hakim menempuh judicial activism? Ini adalah filosofi yang memungkinkan pengadilan, wabil khusus para hakim melampaui hukum yang berlaku untuk mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari keputusan mereka. Kami ajak Anda berdiskusi terkait ini. Sudah hadir melalui sambungan Zoom mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji. Jenderal Susno, apa kabar? Selamat malam, Pak. Mas Doni, selamat malam para pemirsa sekalian, kabar sehat. Siap, terima kasih sudah bersama kami dan nanti Pak Susno kita juga akan berdiskusi dengan Ketua Umum PGRI yang nanti akan bergabung bersama kita. Tapi saya ingin melihat pendapat dan mendengar perspektif Pak Susno sendiri terkait dengan kasus yang dialami oleh guru honorer ini. Terkait kalau kita mulai tarik dari hulunya di mana keterlibatan Polri di awal ini, Pak Jenderal. Saya sangat prihatin, ya, sangat sedih. Pertama saya sudah mulai gembira setelah hampir 6 bulan kita lelah dengan kasus Vina dan Iki Cirebon. Ya. Yang menerpa institusi yang saya banggakan, Polri. Saya ini Polri walaupun pensiun. Tahu-tahu muncul lagi kasus ini. Dan kasus ini bau-baunya rekayasanya sangat tinggi. Kenapa saya menjadi sangat sedih? Pertama, kasus ini mestinya tidak menjadi pidana. Kalau Polri-nya, penyidiknya, jaksanya cerdas. Ya. Kenapa? Ya, jadi Pak. Guru itu memukul muridnya, Ya. maka guru itu akan terbebas. Kenapa terbebas? Karena sudah dilindungi oleh yurisdiksi dari jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa perbuatan seperti itu bukan perbuatan pidana, tidak bisa dipidana. Yang kedua, ada peraturan pemerintah pada tahun 2004 ya, pasal 39 ayat 1, 39 ayat 2, pasal 40, pasal 41 yang mengatakan itu tidak bisa dihukum, itu bukan perbuatan pidana yang seperti itu. Dan guru harus dilindungi dari segi keamanan dan guru harus mendapatkan perlindungan hukum kalau betul itu terjadi. Tapi lebih parah lagi, saya mendengar di medsos bahwa guru itu tidak melakukan hal itu. Si Ibu Supriyani ini mengajar di kelas 1B. Ya. Muridnya itu di 1A, gimana dia mau mukulnya? Nah, saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi, apakah dia jatuh atau apa? Atau Yang mungkin kedua, di rumah, Pak. Bisa saja. Atau mungkin di rumah. Dan juga saya melihat hasil goresannya tidak cocok dengan alat pemukul berupa gagang sapu. Gagang sapu benda tumpul bulat. Ya. Tidak akan menimbulkan goresan seperti itu. Nah, ininya tuh di mana? Penyidik kok begitu? Dan anehnya oleh jaksa diterima. Dan saya mendengar statement jaksa, saya sangat miris di sini. Mengatakan apa? Kami sudah menerima berkas. Sudah ada ini, sudah ada ini. Ingat, ini pidana. Pidana itu yang diminta adalah kebenaran material. Ini bukan perkara perdata. Kalau perkara perdata sudah ada berkas, sudah ada pemeriksaan saksi, sudah ada apa, it's okay. Ini bukan. Saksinya siapa? Kalau saksinya korban itu anak-anak, maka dia bukan saksi, gugur itu saksi. Nah, sekarang siapa saksi yang melihat? Saksi yang melihat patut dipertanyakan. Apa betul ada pemukulan? Kapan, di mana, dan sebagainya. Jangan-jangan saksinya itu kayak kasus Vina dan Iki, saksi palsu juga. Nah, tinggal nanti kita minta hakim. Benteng terakhirnya hakim. Dan saya tidak menghendaki ini penyelesaian dengan justice, penyelesaian damai. Judicial activism. Judicial seperti itu tidak boleh. Kita harus buktikan bahwa ini tidak benar, tidak terjadi pidana. Harus disidangkan. Ya. Tetapi jangan ditahan supaya nama guru itu clear.
Tapi kalau ini karena minta maaf, berarti ada terjadi peristiwa. Saya yakin ini tidak terjadi peristiwa itu. Tidak ada. Peristiwa itu tidak ada, pidana tidak ada. Kalaupun ada, maka ini tidak bisa dituntut. Dilindungi oleh hukum. Nah, Ya. ini himbauan saya kepada junior-junior saya gitu ya. Belajarlah hukum. Anda itu penegak hukum. Ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Itu tidak boleh begitu. Nah, kita tidak perlu bandingkan dengan era saya. Waktu jadi murid digebuk pakai kayu, digebuk pakai apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sekarang karena banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum. Iya. Ya tidak benar gitu. Dan saya bangga ya, Polda sudah turun mengadakan pemeriksaan terhadap penyidiknya. Memeriksa si pelapor. Mudah-mudahan ini tidak formalitas. Ya. Diperiksa benar bahwa mereka, kalau penyidik ini jelas salah penyidik ini. Kenapa jelas salah? Dia tidak profesional. Ya, Pak Susno, Tidak profesional. Ya, Pak Susno, sejalan dengan keyakinan Jenderal Susno terhadap kasus ini, sang guru juga sangat yakin bahwa dia tidak melakukan kejahatan itu. Dan kalau saya pinjam pernyataan Pak Susno tadi soal rekayasa, apakah dengan demikian kalau kita melihat bukti luka pada anak itu, apakah dari situ sudah mulai bisa terbaca ada rekayasanya, Pak Susno? Ya saya melihat kalau alat pemukulnya itu gagang sapu, lukanya tidak kayak gitu. Pasti berupa kalau keras sekali mukulnya, ya bengkak, lebam. Kalau goresan seperti itu pasti benda tajam. Ya paling tidak setidak-tidaknya kuku gitu atau lebih dari itu. Nah, gimana cara penyidik itu kan pakai ini. Kedua, setelah ada pisem harus juga ada saksi. Dan alat bukti itu harus bersesuaian gitu kan. Nah, mengapa begitu? Karena kata guru, guru itu kata Bu siapa Supriyani, dia katakan bahwa dia dipaksa untuk mengakui itu. Ya. Lah kok terjadi lagi penyidikan dengan cara mengejar pengakuan? Sedih saya. Ya, Kasus mau Vina tidak belum mau Pak Susno selesai. kita selalu ingat lagi dengan kasus Vina ya, karena mirip-mirip Iya. ya. Ya mirip-mirip seperti itu. Seperti ada rekayasa saksi, rekayasa alat bukti. Nah inilah yang kita sedih. Padahal Pak Prabowo, Presiden Prabowo mengatakan ingin menegakkan hukum yang benar dan berkeadilan. Nah ini tantangan berat bagi Pak Prabowo. Dan tantangan berat. Dan ini Pak Prabowo udah begitu. Tergantung bagaimana Kapolrinya. Bagaimana Jaksa Agungnya. Bagaimana Ketua Mahkamah Agungnya dengan jajarannya gitu. Ya. Kalau udah tahu begini. Baik, Pak Susno, ini kan sekarang sudah di meja pengadilan. Artinya sekarang bola ada di tangan hakim. Lalu tidak mungkin juga kita kembalikan kepada polisi dalam kondisi sekarang bola ada di tangan hakim. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada penegak hukum kita, khususnya pada saat persidangan sudah berlanjut, hari ini sudah ada sidang dan nanti akan ada sidang berikutnya, Pak Susno? Saya mohon hakimnya lebih cerdas gitu ya. Betul-betul hakim pidana yang pintar masalah hukum dan mengetahui dan logikanya berjalan gitu kan. Jangan sampai hakimnya model hakim Surabaya yang ditangkap itu 3 orang gitu ya. Iya. Dan jangan sampai juga model hakim-hakim yang belum apa-apa minta gaji naik itu ya. Nah mudah-mudahan hakim yang ini hakim betul-betul yang menjaga marwah peradilan. Kita boleh saja mengoreksi hakim karena hakim itu milik kita, yang gaji kita. Mereka digaji dari pajak kita, mereka digaji dari kekayaan negara yang milik rakyat gitu. Termasuk polisi juga kan Pak? Iya dong, karena ini berawal dari polisi dan polisi itu institusi saya. Saya bisa begini karena polisi. Saya tidak mau institusi saya dikotori oleh oknum-oknum yang kayak gini. Iya. Yang cengeng gitu, anaknya baru dicubit gitu aja kalau benar ya, tapi nyatanya tidak benar gitu. Ya. Dan mohon juga kepada pimpinan Polri menindak gitu. Pelaku-pelaku yang supaya Polri itu bersih gitu. Udah bosan lah. Walaupun bukan berarti saya ini bersih kayak malaikat. Ya tidak. Tapi setidak-tidaknya lebih baik. Kita cari malaikat nggak ada di dunia ini. Tapi
tolonglah gitu diperbaiki. Ya, baik. Pak Susno, memang kalau kita dari perspektif orang tua, tentu orang tua mana yang tidak akan diam ketika melihat anaknya mengalami, dalam tanda petik saya lagi ya, karena kita bukan hakim, ada bekas luka yang dalam seperti itu. Tetapi kan ini adalah tantangan bagi pengadilan untuk membuktikan apakah benar itu luka yang diakibatkan oleh penganiayaan oleh guru. Jangan-jangan bukan guru, atau bahkan mungkin ini asumsi ya Pak Susno, luka itu malah didapatkan dari rumah sang anak sendiri. Iya bisa jadi karena pertama ya, ibu guru itu mengakukan katanya itu bukan murid saya. Satu. Ya, Kedua, saya tidak melakukan itu. Berarti dia menolak. Kemudian saya dipaksa dituduh melakukan itu, mengakui. Ya kemudian yang keempat, antara luka dengan alat untuk melakukan pemukulan itu sangat jauh hasilnya. Dipukul pakai gagang sapu yang bulat, hasilnya kayak gitu. Nah itu sudah jelas tidak benar. Nah itu sudah ya. Berikutnya, kalau ini betul-betul terjadi penganiayaan, jika andai ya, ya, maka guru itu punya kekebalan. Sudah ada putusan Mahkamah Agung. Satu, putusan Mahkamah Agung itu harus diikuti. Yang kedua, sudah ada peraturan pemerintah tahun 2004 dibuka pasal 39 ayat 1, ayat 2, pasal 40, pasal 41. betul. Udah nggak saya bacakan di sini. Dia mempunyai kekebalan. Kalau tidak dilindungi guru dan aparat penegak hukum tidak mematuhi itu, penyidiknya tidak, jaksanya juga tidak paham hal itu, ya udah kacau, nggak ada yang mau jadi guru. Bodoh semua bangsa ini. Nah saya agak kaget gitu mendengar jaksa mengatakan, kita sudah hanya menerima berkas, dalam berkas itu sudah terpenuhi gini-gini. Bukan itu, ini pidana. Pidana itu kebenaran material. Bukan kebenaran formal, udah ada berkasnya, udah ada saksi, udah ada ini. Saksinya itu menceritain apa? Bersesuaian apa tidak? Visumnya bagaimana? Kan jaksa diajari juga. Nah, mengapa saya tekan kepada jaksa? Mestinya jaksa menolak. Ya. Apakah Kemudian ada jaksa faktor esprit de corps, Pak Susno? Esprit de corps dari siapa? Ya, sesama Dari- penegak hukum, misalnya dari kepolisian, kejaksaan. Ini yang tidak boleh ya. Esprit de corps boleh bermain game, makan bersama dan sebagainya berkawan, tapi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kecerdasan agar kebenaran dan keadilan tegak, bukan dalam hal akal-akalan. Seperti kasus Pina itu kan sedih kita lihat. Kompak dalam ketidakbenaran gitu kan. Ya, baik. Dan KUR itu sampai ke Mahkamah Agung gitu terjadi. Nah kalau begitu kita sedih ya. Ya, baik.